Selamat datang di channel YouTube Belajar Matematika bersama Pak Imam. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pada bagian pertama yang lalu, kita sudah membahas persamaan trigonometri untuk yang sinus. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas persamaan trigonometri untuk yang kosinus. Contoh, ditanya himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan setengah pada interval 0 sampai 360. Oke, pembahasan. Kita gunakan rumus kosinus X sama dengan cos alfa. Untuk mencari X ada dua rumus. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360. Atau menggunakan yang kedua, X sama dengan negatif alfa plus K kali 360. Untuk cos X sama dengan setengah, langkah pertama kita ubah dulu menjadi cos X sama dengan cos 60. Kenapa harus kita ambil 60? Karena cos 60 adalah setengah. Jadi cos dari 60 ini adalah setengah. Lalu kita terapkan rumus yang pertama, alfa plus K kali 360. Kita ambil alfanya adalah 60. Lalu kita uji untuk K sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai X yang pertama sama dengan 60 ditambah 0 kali 360, sehingga kita peroleh penyelesaian 60 derajat. Di sini tanda M itu artinya adalah memenuhi. Artinya 60 derajat itu masuk di dalam interval 0 sampai 360. Sehingga 60 termasuk himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X yang kedua 60 ditambah 1 kali 360. Hasilnya 420. Tidak memenuhi. Karena 420 berada di luar interval yang sudah ditetapkan. Oke, untuk K sama dengan 2, maka tidak perlu kita uji karena nilainya pasti akan melebihi 420 dan tidak memenuhi. Sekarang kita terapkan untuk rumus yang kedua. Untuk yang kedua, alfanya kita ganti 60 karena rumusnya adalah negatif alfa, maka ini adalah rumusnya negatif 60 plus K kali 360. Kita uji juga untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X yang ketiga adalah negatif 60 ditambah 0 kali 360. Ya, sehingga kita peroleh negatif 60 atau tidak memenuhi karena di luar interval. Lalu kita uji untuk K sama dengan 1. Kita peroleh X yang keempat negatif 60 ditambah 1 kali 360. Hasilnya adalah 300. Memenuhi karena 300 masuk dalam interval. Untuk K sama dengan 2 tidak usah kita uji karena hasilnya pasti akan melebihi 360. Sehingga kita memperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos X sama dengan setengah adalah 60 derajat dan 300 derajat. Seperti pada pembahasan yang sebelumnya, cara ini ada kalanya tidak efektif jika himpunan penyelesaiannya anggotanya itu cenderung banyak. Kalau anggotanya banyak, maka kita perlu menguji K yang cukup banyak sehingga menyita waktu. Untuk itu, untuk mengerjakan soal-soal terutama pilihan ganda, kita butuh cara-cara yang cepat. Sehingga kita gunakan metode yang kemarin yaitu metode grafik. Tentu kalian sudah mempelajari juga grafik untuk cos X dulu di kelas 10. Oke, kita gambarkan grafik cos X itu. Nah, seperti ini. Nah, ini 360 ya. Nah, ini dalam satu periode membutuhkan 360 derajat. Kalau ini berangkat dari 0, maka tengah-tengahnya adalah 180. Lalu bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Ya, kita ambil untuk X sama dengan 60. Ya, karena setengah itu adalah
cos 60. Kita ambil untuk X sama dengan 60, kita geser ke kanan ya. Nah, ini penyelesaian yang pertama dan nilainya di sini. Sehingga untuk penyelesaian yang kedua tinggal mencari aja nilai cos yang sama dengan cosnya 60, yaitu di sini. Nah, sudut di sini artinya berapa? 360 ya. Karena ini bergeser ke kanan 60, maka yang ini bergeser ke kiri 60. Sehingga dikurangi 60. 360 dikurangi 60. Ketemulah 300. Oke, kita mempunyai hasil yang sama ya. Ini 60 derajat dan ini 300 derajat. Sama ya dengan yang di sini. Lalu kita lanjut, nah ini penyelesaiannya ya. Lalu kita lanjut ke soal yang keempat atau kedua untuk yang cosinus. Yang ditanya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 4x sama dengan cos 60. Ya ini, cos 4x sama dengan cos 60 pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kita mulai pembahasan. Cuma untuk soal yang keempat ini kita mencoba menggunakan metode grafik karena penyelesaiannya relatif banyak ya. Untuk cara yang rumus silahkan nanti kalian mencoba sendiri. Oke, kita mulai dari cos 4x sama dengan cos 60 ya. Kemudian cosnya itu kita coret ya. Tanda cos ini kita coret sehingga kita peroleh 4x sama dengan 60 atau X sama dengan 15. Lalu dengan menggunakan metode grafik ya, konsepnya untuk grafik Y sama dengan cos BX, periodenya adalah 2pi per mutlak B. Berarti periode pada fungsi kosinus itu sama dengan pengaturan periode pada fungsi sinus, yaitu 2pi per mutlak B. Lalu untuk fungsi yang akan kita cari di sini cos 4x ya. Periodenya adalah 2pi dibagi mutlak 4. Karena B-nya di sini 4 sehingga ketemu 90. Artinya apa 90? Artinya adalah periode dari grafik cos 4x itu adalah 90. Jadi untuk membentuk satu gelombang ya, satu gelombang kosinus itu membutuhkan 90 derajat. Oke, kita lihat ya. Oh ini ya, banyaknya gelombang juga sudah ditentukan, yaitu B sama dengan 4. Artinya apa? Dalam rentang 0 derajat sampai 360 derajat itu ada 4 gelombang, di mana masing-masing gelombangnya adalah periodenya adalah 90. Oke, biar lebih jelas kita gambarkan ya. Nah, di sini diperoleh hasil ini ya. Kita uji ya, hasil atau himpunan penyelesaiannya ini kita uji dengan metode grafik. Apakah sama? Oke, ini grafik cos ya. Grafik cos. Ini Y cos X. Ya. Ini kita percepat saja ya. Ya, karena sumbunya, nah ini ya, ada sumbunya. Di situ periodenya adalah 90 karena satu gelombang. Penyelesaian yang pertama kita ambil X-nya ini. X-nya di sini adalah 15, maka 0 ini kita geser 15 ya. Hasilnya di sini, lalu kita tarik ke kanan ya. Maka disinilah penyelesaian yang berikutnya. Berapa sudutnya? Berarti 90 ini kita geser atau kita kurangi 15 karena ini tadi ke kanan 15, yang ini ke kiri 15 sehingga diperoleh 90 kurangi 15 ketemu 75. Nah, untuk periode yang berikutnya kalau pada sinus kemarin kita simulasikan atau kita gambarkan, untuk yang ini tidak perlu. Kita boleh pakai cara yang langsung ya. Caranya gimana? Cukup kita ambil dua penyelesaian pada periode yang pertama, yaitu X-nya adalah 15 dan 75. Nah, penyelesaian berikutnya bagaimana? Tinggal menambahkan periodenya. Tadi periodenya ini adalah 90, maka
ini tinggal menambah 90. Jadi 15 tambah 90 berarti 105. Lalu tambah 90 lagi sampai batas 360. Ini tambah 90 berarti 195 ya. Kemudian tambah 90 lagi berarti 285 ya. Terus kalau kita tambah 90 lagi menjadi 375, tapi tidak perlu karena ini melebihi 360. Sekarang untuk X yang kedua, ini tadi 15 dari sini ya. Sekarang yang 75 ya, yang 75 kita tambah 90 juga. Berarti ini 165. Lalu ditambah 90 lagi berarti 255. Terus ditambah lagi 90, terus ditambah periodenya. Berarti ini 345. Dan ini sudah cukup karena nanti akan melebihi 360 kalau kita tambah lagi. Sekarang tinggal cek jawaban ya. Cek jawaban ya. Lihat saja di sini 1575. Nah ini di sini 1575. 105, 165 di sini. 105, 165, 195, 255, 195, 255, 285, 345, 285, 345. Jawabannya sesuai. Bayangkan kalau di sini ada berapa penyelesaian? 1, 2, 3, 4, ada 8 penyelesaian. Kalau kalian menguji menggunakan K, berarti yang memenuhi ada 8 nilai K. Belum lagi ada yang tidak memenuhi, kadang terhitung. Bisa jadi lebih dari 8. Tentu dengan cara itu tidak begitu efektif. Nah, kesimpulannya apa? Intinya kita harus menguasai berbagai cara, berbagai metode untuk menyelesaikan yang tujuannya agar kita bisa memanfaatkan dengan baik. Contoh pada saat ujian, karena pilihan ganda dan dibutuhkan waktu yang relatif singkat, maka kita butuh cara-cara yang metode grafik ini. Oke, video kali ini cukup untuk persamaan trigonometri kosinus. Saksikan terus channel YouTube kami untuk pembahasan berikutnya. Di bagian yang ketiga kita akan membahas untuk yang fungsi tan.